Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Diki Ronaza dengan FPM 2214071063 dari kelas TEP A angkatan 2022. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Izinkan saya menyampaikan materi injektor diesel atau sistem injektor pada diesel. Sebelum kita memasuki materi injektor diesel, kita mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu materi mesin diesel dan perbedaannya dengan motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama adalah mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin gas. Perbedaan pada motor bakar bensin 4 tak dan diesel itu berada pada langkah hisap dan langkah kompresi, di mana saat langkah kompresi di diesel yang masuk hanya udara, sedangkan pada motor bakar 4 tak yaitu udara dan bahan bakar. Sedangkan pada langkah kompresi di diesel ketika piston naik dari TMB ke TMA, baru saat itu injektor menyemprotkan bahan bakar, dan disitulah injektor berfungsi. Ada beberapa tujuan kompetensi yang saya harapkan bisa didapatkan dari PPT ini. Yang pertama yaitu mengerti apa itu injektor diesel, mengerti komponen-komponen injektor diesel, kerusakan pada injektor diesel, dan perawatannya. Kita masuk ke materi pertama yaitu pengenalan injektor diesel. Pengenalan injektor diesel merupakan komponen vital dalam mesin diesel yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Apa itu injektor diesel? Injektor diesel adalah sebuah klep yang bertugas menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin diesel. Pada saat yang tepat, injektor akan membuka dan menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan yang tinggi untuk memberikan pembakaran yang efisien. Jenis-jenis injektor pada mesin diesel. Ada 3 jenis injektor pada mesin diesel. Yang pertama adalah injektor tipe konvensional, yang kedua itu injektor tipe pump system, dan yang ketiga yaitu injektor tipe common rail. Berikut ini adalah gambaran dari injektor itu sendiri. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu komponen-komponen injektor diesel. Komponen-komponen injektor diesel sendiri itu ada banyak sebenarnya teman-teman. Yang pertama yaitu ada nozzle. Nozzle merupakan ujung injektor yang menyemprotkan bahan bakar. Desain nozzle yang baik akan mempengaruhi pola semprotan bahan bakar. Yang kedua yaitu ada solenoid. Solenoid merupakan aliran bahan bakar dengan membuka dan menutup pintu masuk ke ruang bakar. Yang ketiga itu adalah valve, yaitu mengontrol aliran bahan bakar sesuai dengan siklus mesin. Ini merupakan eh, apa komponen-komponen injektor lainnya. Yang pertama ada itu nozzle holder. Nozzle holder merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai rumah dan sebagai saluran yang menghubungkan antara injektor dengan pipa tekanan tinggi. Nozzle holder memiliki ulir yang digunakan untuk menghubungkan dengan pipa tekanan tinggi menggunakan baut. Yang kedua adalah overflow pipe. Ini overflow pipe merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk mengembalikan sisa bahan bakar yang berlebihan ketika proses injeksi sedang berlangsung. Hal ini agar tekanan bahan bakar sesuai dengan standarnya, sehingga proses pembakaran akan berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tenaga sesuai kebutuhan mesin diesel. Kemudian ada adjusting washer, ini komponennya ini. Adjusting washer merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai penyetel tekanan penginjeksian. Namun, tidak semua tipe injektor memiliki adjusting washer. Ketika ketebalan adjusting washer ditambah, maka tekanan penginjeksian akan bertambah besar. Sementara itu, semakin kecil ketebalan adjusting washer, maka tekanan penginjeksian akan semakin kecil. Yang keempat ada pressure spring. Ini komponennya.
Pressure spring merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk mengembalikan tekanan penginjeksian ketika proses penginjeksian sudah selesai. Pressure spring akan menekan nozzle needle agar kembali menutup saluran sehingga bahan bakar tidak ada yang mengalir ketika proses penginjeksian selesai. Kemudian ada pressure spin. Pressure pin merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk meneruskan tekanan. Pressure pressure pin akan meneruskan tekanan dari bahan bakar yang mendorong pressure spring sehingga nozzle needle dapat terbuka untuk menyalurkan bahan bakar ketika proses penginjeksian terjadi. Kemudian ada distance pitch, ini komponennya. Distance pitch merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai saluran untuk menyalurkan bahan bakar ke nozzle body. Ketujuh ada nozzle needle, ini komponennya. Nozzle needle merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk mengatur pola pengabutan. Nozzle needle berbentuk jarum yang akan terangkat untuk membuka saluran ketika proses penginjeksian terjadi. Dengan begitu, bahan bakar bertekanan akan dikabutkan atau dispraykan. Kedelapan ada nozzle body. Ini nozzle body merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai saluran untuk menyalurkan bahan bakar dan lubang pengabutan. Nozzle body juga berperan sebagai rumah nozzle needle. Kesembilan ada retaining nut. Retaining nut merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai rumah berbagai komponen injektor nozzle pada bagian bawah. Oleh karena itu, retaining nut juga akan melindungi beberapa komponen nozzle dari kerusakan. Retaining nut akan dihubungkan dengan nozzle holder melalui ulir sehingga keduanya akan menjadi rumah dari berbagai komponen injektor lainnya. Itu merupakan beberapa penjelasan dari komponen-komponen dari injektor diesel. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu cara kerja injektor diesel. Yang pertama, ada penyemprotan bahan bakar. Injektor membuka dan menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi ke dalam ruang bakar mesin. Kedua, ada pembakaran. Pembakaran yang disemprotkan akan terbakar dalam ruang bakar dan menghasilkan energi yang mendorongkan piston. Yang ketiga, yaitu pembuangan gas buang. Hasil pembakaran dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Berikut ini penjelasan lebih detail tentang cara kerja injektor nozzle. Yang pertama, yaitu adalah cara kerja injektor nozzle sebelum penginjeksian. Pada saat sebelum penginjeksian, maka bahan bakar bertekanan akan mengalir dari pompa injeksi ke injektor melalui saluran atau pipa tekanan tinggi. Bahan bakar mengalir ke nozzle holder dan mengalirkan dalam injektor nozzle melalui oil passage dan terakhir masuk ke oil pool yang terdapat di bawah nozzle body. Namun tekanan bahan bakar belum mampu untuk melawan tekanan pegas sehingga lubang penginjeksian belum terbuka. Kemudian cara kedua yaitu cara kerja injektor nozzle saat penginjeksian. Tekanan bahan bakar yang terdapat pada oil pool akan semakin naik akibat dari pompa injeksi yang akan juga meningkatkan tekanan bahan bakar. Akibatnya, tekanan bahan bakar akan mendorong needle valve ke atas. Hal ini dikarenakan tekanan bahan bakar sudah mampu mengalahkan tekanan pressure spring. Saat needle valve terdorong ke atas, maka needle valve akan meninggalkan kedudukannya, yaitu needle body, dan membuka lubang penginjeksian. Pada saat lubang penginjeksian terbuka, maka bahan bertekanan akan keluar dan dikabutkan atau dirubah menjadi butiran-butiran kecil. Dan disitulah saatnya injektor berfungsi. Hal ini untuk mempermudah proses atomisasi bahan bakar dan udara sehingga campuran menjadi homogen. Dengan begitu, proses pembakaran akan menjadi optimal. Yang ketiga yaitu cara kerja injektor nozzle akhir penginjeksian. Cara kerja injektor nozzle akhir penginjeksian yaitu bahan bakar bertekanan pada oil pool sudah mengalir pada saat proses penginjeksian terjadi. Oleh karena itu, tekanan bahan bakar pada oil pool akan menurun sehingga sudah tidak mampu melawan tekanan pressure spring.
Pressure spring akan kembali mendorong needle valve untuk kembali ke posisi awal, yaitu menutup lubang penginjeksian. Ketika lubang penginjeksian tertutup, maka bahan bakar bertekanan tidak bisa mengalir ke ruang bakar. Akibatnya, bahan bakar bertekanan akan dikembalikan ke return full pipe melalui overload pipe. Pada saat ini, maka proses penginjeksian sudah selesai. Itu merupakan penjelasan dari cara kerja injektor diesel. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perawatan pengecekan injektor diesel. Perawatan injektor diesel yang sangat rutin sangat penting untuk menjaga performa mesin. Yang pertama yaitu cek tekanan bahan bakar, bersihkan saringan, dan pastikan pintu masuk dan keluar tidak bocor. Ada pertanyaan, jika injektor rusak apa yang terjadi? Jika injektor sudah rusak, maka perlu dilakukan pengecekan dan pergantian komponen yang sudah rusak. Biasanya komponen yang perlu diganti adalah nozzle injektor, plugger, dan juga valve. Kerusakan yang umum terjadi pada injektor diesel yaitu adalah penyumbatan. Penyumbatan kerusakan terjadi ketika nozzle tersumbat oleh kotoran atau endapan bahan bakar yang mengeras. Yang kedua yaitu keausan. Bagian-bagian yang bergerak dalam injektor dapat bergerak dalam injektor dalam mengalami keausan mengakibatkan kebocoran bahan bakar. Yang ketiga yaitu kehilangan tekanan. Seiring waktu injektor dapat kehilangan tekanan yang diperlukan untuk menyemprotkan bahan bakar dengan efisien. Itu merupakan kerusakan umum yang sering terjadi pada injektor diesel, yaitu ada penyumbatan, keausan dan juga kehilangan tekanan. Selanjutnya, yaitu efek kerusakan injektor diesel terhadap kinerja mesin. Yang pertama, efek kerusakan injektor diesel terhadap kinerja mesin ada 3, yaitu yang pertama adalah performa menurun, emisi gas buang tinggi, yang ketiga itu konsumsi bahan bakar meningkat. Yang pertama yaitu performa menurun. Kerusakan pada injektor akan mengurangi kemampuan mesin diesel untuk menghasilkan tenaga dengan efisien. Yang kedua yaitu emisi gas buang tinggi. Injektor yang tidak berfungsi dengan baik dapat menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan berbahaya. Yang ketiga yaitu konsumsi bahan bakar meningkat. Seiring dengan penurunan performa kerusakan pada injektor dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Itu eh, merupakan penjelasan lanjutan dari kerusakan yang umum terjadi pada injektor ini. Ya. Kemudian kesimpulan dan poin-poin penting yang saya harapkan dalam PPT ini, yaitu yang pertama adalah injektor diesel adalah komponen paling penting dalam mesin diesel. Yang kedua yaitu perawatan dan pengecekan rutin diperlukan untuk menjaga performa injektor diesel. Yang ketiga yaitu kerusakan pada injektor dapat mengurangi kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar. Yang keempat yaitu pastikan untuk menggunakan bahan bakar berkualitas tinggi untuk menghindari kerusakan pada injektor. Kembali lagi kepada tujuan awal yang pertama, yaitu kita mengerti beberapa tentang injektor diesel. Mengerti beberapa komponen injektor diesel. Itu pertama itu kita sudah mengenal injektor diesel. Kemudian kita mengenal beberapa komponen dari injektor diesel. Ini merupakan gambaran dari injektor diesel dan juga komponen-komponennya. Yang ketiga, mengerti kerusakan pada injektor diesel. Mengerti cara kerja injektor diesel. Cara kerja injektor diesel sendiri itu ada 3. Yang pertama, cara kerja injektor nozzle sebelum penginjeksian. Yang kedua, cara kerja injektor nozzle saat penginjeksian. Yang ketiga, cara kerja injektor nozzle akhir penginjeksian. Kemudian mengerti tentang kerusakan pada injektor nozzle. Kerusakan umum yang terjadi sempit injektor nozzle yaitu penyumbatan, keausan, dan juga kehilangan tekanan. Kemudian yang keempat yaitu mengerti cara perawatan dari injektor nozzle. Perawatan injektor nozzle cukup mudah, yaitu pertama cek tekanan bahan bakar dan bersihkan saringan, dan pastikan pintu masuk dan keluar tidak bocor. Kemudian
Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila tutur kata yang tidak mengenakan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.